What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini gue akan rekomendasiin ke kalian aksesoris untuk pengguna iPhone 14 Pro. Sebenarnya nggak hanya 14 Pro aja sih, semua iPhone yang sudah support si produk-produk ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, yang pertama banget, kalau lu baru punya iPhone ya udah pasti case sama tempered glass. Ya, itu adalah dua aksesoris yang nggak bisa ketinggalan di awal ketika lu memiliki iPhone. Nah, di sini ada 3 tempered glass yang salah satunya lagi gue gunakan juga dan sering banget gue gunakan 3 brand ini. Hampir semua device gue ketiga brand ini atau ketiga tempered glass ini gue gunakan. Yang pertama adanya Nilkin. Ya, ini adalah Nilkin yang untuk iPhone 14 Pro. Kalian bisa sesuaikan. Nilkin ini harganya nggak terlalu mahal ya. Kalau nggak salah tuh di 150.000. Link pembelian ada di description. Dan ini udah gue pakai, tapi ya karena gue gonta-ganti tempered glass jadi udah gue copot dan udah agak kotor, jadi nggak bisa gue tampilkan. Tapi gue rekomendasiin Nilkin. Ya, tempered glass Nilkin ini wah keren, cukup bagus. Dan sejauh ini sejak iPhone berapa ya? Seingat gue sejak gue iPhone 8 Plus ya. Ada di video lama gue di sini, lu bisa cek. iPhone 8 Plus gue udah pakai Nilkin, tetapi suka ganti-gantian sama Spigen. Nah, untuk yang keduanya gue ada Spigen. Ya, Spigen ini bagus banget. Dan nah, kalau yang ini yang Align Master ya. Jadi ada buat tempat pasangnya dan 2 pack isinya. Link pembelian ada di description pokoknya. Jadi kalau misalkan gue buka, dia ada 2 tempered glass, tetapi yang satu udah gue pakai jadi agak kotor. Dan ini cukup lengkap ya. Ada tempat masangnya tentunya. Kalau lu yang follow Instagram gue pastinya tahu sih, gue udah posting ini di Instagram. Dan ada tempered glassnya di dalamnya. Dan cukup bagus menurut gua untuk yang Spigen ini. Jadi teman-teman bisa menjadikan ini jadi tempered glass teman-teman. Masangnya juga gampang banget. Dan tentunya ada alat ini nih buat ngebuang gelembung-gelembungnya. Ini paling lengkap sih, keren. Tempered glass yang ketiga adanya dari Asoris. Nah, dia ada 2 tipe, yang transparan dan yang privacy atau matte. Kita bisa katakan apa ya? Yes, anti-spy lah ya. Ya, salah satunya udah gue gunakan dan sedang gue gunakan. Ini kalian bisa lihat sendiri, nggak kelihatan ya dari samping. Dan ini gue menggunakan yang matte ya, atau yang anti spy biasa disebutkan ya. Kalau dari depan layarnya bagus, tetapi kalau dari samping ketutup, kalian bisa lihat. Nice. Memang Asoris gue sukanya yang anti spy-nya sih. Itu untuk tempered glass. Dan untuk case, nah ini nggak semuanya ya, karena akan ada di video selanjutnya pembahasan case. Untuk case ada 2 case yang akan gue kasih tahu, karena ini keduanya sering banget gue gunakan. Yang pertama tentunya clear case original dari Apple. Untuk link pembeliannya ada di description di bawah. Ini nggak kuning, padahal gue udah bahas di sini. Dari video itu sampai saat ini sering banget gue gunakan dan tidak menguning. Nice. Ini yang paling gue suka, clear case dari Apple. Harganya nggak main-main, tetapi kualitasnya juga nggak main-main. Jadi clear case dari Apple ini paling bener-bener juara sih menurut gue. Dan yang kedua, case yang paling sering gue gunakan adalah yang dari Unicase. Nah, ini gue suka juga. Kenapa? Karena desainnya yang bagus banget dan dia support MagSafe. Kalau yang original Apple mah nggak usah ditanya lah ya. Udah ada logo iconnya di belakangnya gini ya. Udah pasti support MagSafe. Nah, ini dia. Ini gue suka warnanya. Dan tentunya gue juga suka desainnya. Serta bagian dalamnya ini support MagSafe. Tuh, kalian bisa lihat ya, support MagSafe. Sebenarnya ada beberapa case lagi yang pengen gue bahas, tapi sengaja gue pisah videonya untuk pembahasan casing iPhone di next video aja. Oke? Dan ini gue cukup suka case ini. Link pembelian juga ada di description. Kalau lu semua mau coba beli untuk gunakan di iPhone lu, ini cukup bagus. Karena menurut gue ini support MagSafe dan warnanya serta bahan kualitinya juga bagus. Tuh. Oke, selanjutnya aksesoris yang selanjutnya tentunya ada AirPods ya. Untuk lu pengguna iPhone, kalau lu masih mau pakai kabel silakan sih, tapi gue lebih saran prefer untuk penggunaan AirPods. Ya memang harganya mahal bang, gini ya. Tapi gue yakin lu akan menikmati sekali ekosistem Apple kalau lu menggunakan AirPods Pro yang original. Atau AirPods sih, nggak harus Pro. Mau AirPods 3, AirPods Gen 2, terserah. Yang jelas AirPods. Oke, ini udah paling apa ya? Udah paling mendasar banget ekosistemnya sih ya. Jadi buat teman-teman kalau mau beli AirPods, silakan aja ke link di description di bawah. Selanjutnya, tentunya karena dus Apple itu ya, kalau dus iPhone ini nih sudah tidak ada adapter, lu bisa lihat, cuman kabel dan dokumentasi aja tentunya sama stiker, kagak ada adapter. Gue mau rekomendasiin aksesoris adapter yang paling gue sering gunakan. Pertama tentunya adapter original Apple, dan ini yang region US ya, 20 watt, kepala kepalanya 3. Jadi kalau gue buka, ini original Apple. Link pembelian ada di description di bawah, ada dokumentasinya juga. Dan ini adapternya seperti ini, agak susah sebentar. Nah,
ini menjadi adapter yang paling gua gunakan ketika urgent. Kenapa? Karena ini cukup cepet banget, 20 watt, dan ini original Apple. Tentunya kita tinggal hubungkan USB-C atau kabel originalnya iPhone ke iPhone kita dan pengisian dayanya akan lebih cepat sekali kayak gitu. Nah, selanjutnya tentunya ada adapter Ugreen yang ini nih ya. Sebenarnya gua nggak hanya pakai yang ini sih, gue juga pakai yang Ugreen ini nih, adapter Ugreen ini. Nah, ini kedua ini cukup menjadi solusi buat gua, aksesoris untuk mendukung device iPhone gua. Sebenarnya kedua ini udah pernah gue bahas di video yang ini dan di sini. Lu bisa nonton aja di situ terkait adapter dan kabel iPhone. Oke, tetapi gue kasih tahu aja kalau rekomendasi dari gua aksesoris adapter ada 3 tentunya ya. Adapter Apple originalnya, Ugreen, dan Ugreen yang ini kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu adanya tempat kabel. Ini bukan kabelnya ya, tapi tempatnya. Jadi ini bisa buat kabel lo jadi rapi. Ini tuh namanya Muji Polypropylene Cable Case. Jadi kabel lo akan rapi kalau menggunakan tempat ini ya. Kayak gini, tinggal tarik dan kalau misalnya udah selesai, tinggal gulung lagi gini. Tuh, lumayan kan? Bikin kabel lo jadi rapi. Untuk link pembeliannya di description di bawah. Dan ini gue sangat ngebantu banget dengan adanya ini. Jadi nggak capek-capek gulung-gulung kabel ya. Kalau ada tempat ini, lo jadi lebih ringkes. Ini bisa lo taruh kantong, aman pastinya ya. Seperti ini. Aksesoris selanjutnya yaitu adanya MC Dodo OTG. Nah, ini kecil-kecil di saat urgent gua butuh ternyata. Di saat urgent ini perlu banget. Jadi ini OTG ke iPhone. Cara penggunaannya cukup gampang banget. Tinggal colok ke iPhone lo dan flashdisk colok ke sini. Flashdisknya kebaca di iPhone lo. Gue contohkan. Ya, seperti ini ya. Tinggal hubungkan aja OTG-nya ini ke iPhone kayak gini. Lalu colok deh flashdisk kalian ke iPhone seperti ini. Tinggal colok aja dan flashdisknya akan kebaca. Kalian bisa copy paste data-data kalian. Seperti ini sudah kebaca. Oke. Dan kalian bisa copy paste data-data yang ingin kalian pindahkan. Mau dari flashdisk ke iPhone ataupun iPhone ke flashdisk. Oke, gampang banget kan? Makanya ini kecil-kecil sangat dibutuhkan nih. Kalau udah ya udah tinggal cabut aja seperti biasa kayak gini. Flashdisknya juga tinggal cabut kayak gini. Udah deh. Makanya ini kecil-kecil nih sangat terpakai banget nih. Kalau buat mindahin data-data yang urgent ini penting ini kayak gitu. Lalu yang terakhir aksesoris wireless MagSafe. Nah, ini nih yang paling gue suka nih. Sengaja plastiknya nggak gue buka karena sebenarnya nggak dicopot, plastiknya juga udah nempel. Nih ya, tinggal taruh kayak gini, maka akan bisa charger secara wireless menggunakan MagSafe. Dan ini wattnya 15 watt ya. Mana ya? Kelihatan nih. Nah, ini dia. Output maksimalnya ini 15 watt. Agak susah sih. Bentar deh, gua ambil dusnya dulu bentar-bentar. Nah, ini dia dusnya. Ini dari Bezalel. Kalau lu mau beli juga, lu bisa klik link description di bawah. Dan ini kalian bisa lihat output maksimalnya 15 watt. Kelihatan ya? Jelas ya, harusnya sih kelihatan jelas. Oke, sebenarnya ada nih tulisannya di sininya, tapi kecil banget. Nggak kelihatan tuh di sini nih. Outputnya 15 watt. Tapi ini plastiknya kayaknya nggak estetik ya. Kita copot dulu kali ya. Ya, plastiknya udah gue copot, jadi lebih estetik ya, lebih bersih. Cuman emang kalau dicopot plastiknya takutnya bisa lecet ya, tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita tes pasang ya. Misalkan ini gue copot dulu, gue akan colokkan dulu ke USB-C karena ini portnya USB-C tuh, sudah USB-C. Jadi tentunya kita harus hubungkan ke adapter yang support USB-C. Oke, ya sudah gue hubungkan. Sekarang gue akan tes pasang ya. Ini ke sini ke iPhone-nya seperti ini. Akhirnya di charger. Oke, mengisi. Kalian bisa lihat ya, mengisi dan dia sedang mencharger. Nice. Aksesoris MagSafe ini dari Bezalel lumayan kalau lu taruh ini di meja kerja lo. Jadi lu bisa langsung taruh aja iPhone lu seperti ini dan dia akan langsung mengisi. Akhirnya di charger. Nice, mantap ya, keren. Ya, jadi itu aja aksesoris dari gua untuk pengguna iPhone. Ini sebenarnya nggak hanya iPhone 14 Pro aja ya, bisa buat iPhone 12 series, 13 series yang tentunya sudah mendukung ya seperti MagSafe, casing, dan tentunya adapter. Oke, jadi ya udah segitu aja mungkin video dari gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.